Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang situasimu saat ini dan solusinya. Mari kita kepo. Ini berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi tolong sesuaikan dan bijaksanalah dalam menyikapi. Karena ini energi umum ya, banyak orang yang saya tarik energinya di sini. Jadi bisa saja resonate, bisa saja enggak sama sekali sama kamu. Dan ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa vice versa ya. Kalau kalian ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas video ini atau di bawah ya. Tergantung apa ya hasil videonya gimana, baru saya bisa tentukan di mana, posisi atas atau posisi bawah. Oke, itu PRWA itu adalah nomor WhatsApp saya. Jadi kalau kalian ingin personal reading atau konsultasi pribadi, silahkan kontak saya ya, atau mungkin dibaca buka aura ya, pengobatan jarak jauh. Pengobatan jarak jauh yang saya maksud adalah bagi kalian yang terkena black magic ya, atau ingin buka aura aja ya, membersihkan energi negatif masa lalu, membersihkan jiwa-jiwa toksik yang berasal dari diri kalian sendiri ya, ingin cuci otak gitu ya, karena semua manusia itu kan pasti ada kemelekatan jiwa toksik karena berbagai problem hidup yang mereka hadapi, jadi terbentuklah jiwa toksik di dalam diri. Nah, ego-ego gitu ya. Atau kalian ingin buka aura jodoh, aura rezeki, silahkan. Karena saya sudah menangani banyak kasus di sini sampai ya hampir seluruh dunia ya, sudah saya bantu alhamdulillah atas semua itu atas izin Allah, sehingga kita bisa terkoneksi dan Allah merahmati sehingga saya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke, kita cari bottom of the decknya dari kartu current key. Satu kartu saya minta untuk patokan saya. Oh, ada temptation ya. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever its guise. Ya. Oke, ini bottom of the decknya saya taruh di mana ya? Cukup nih ya. Sudah lihat ya. Oke, kita buka dulu. Knight of Wands, ada Strange, ada Three of Pentacles, ada Six of Pentacles, Codependency, ada Very Soon, ada Passion, ada Retreat ya. Oke, ini tentang godaan ya. Jadi ada sebuah kebiasaan yang enggak sehat gitu ya, yang kamu mungkin pelihara dan sebenarnya kamu sadar itu ya. Jadi kamu bisa kok menahan godaan itu atau menepiskan diri dari godaan-godaan itu ya. Apapun godaannya ya, kamu tetap kuat, kamu tetap bisa mengendalikan diri dari godaan-godaan itu ya. Oke, ini adalah patokannya. Kemudian kita baca sini situasi kamu saat ini ya, terkait dengan godaan. Godaan apa tuh? Knight of Wands. No. Knight of Wands, sebentar. Knight of Wands, Strange, Three of Pentacles, Six of Pentacles. Sepertinya kamu, ini cinta dulu ya, baru keuangan. Ada yang merindukan seseorang dari jarak jauh ya, atau ada sebuah keinginan yang selalu terngiang-ngiang di dalam hati kamu tentang seseorang ya, tentang seseorang ya. Tapi kamu gengsi gitu ya. Aquarius ya, kamu tidak mau tergesa-gesa aja, jadi kamu lebih sebenarnya sih kalau ikuti kata hati ya, kamu ingin segera memiliki orang itu ya. Tapi saya melihat sini kamu sabar, kamu kuat ya, jadi kamu bisa meringankan energi itu, maksudnya
tentang kerinduan yang mendalam, keinginan yang besar terhadap orang itu. Ya, beberapa dari kalian terkoneksi dengan cinta segitiga. Dan ini menggairahkan banget. Terus ya, mungkin kamu sudah berusaha untuk memberi yang terbaik gitu ya. Karena kamu sudah menetapkan bahwa hanya dialah orang yang bisa membuat kamu hidup kembali. Nah, rupanya kamu bertemu dengan orang yang passion kamu gitu. Beberapa dari kalian, ini kalian yang sudah sedang dalam pencarian cinta ataupun sudah berpasangan ya, ini semuanya masuk. Beberapa dari kalian ini mungkin terlibat dalam cinta yang tidak direstui oleh orang tua. Ada cinta rahasia, cinta terlarang, cinta segitiga, cinta bersegi-segi, ya, cinta dari jarak jauh, ya. Ya, yang kamu tuh kayak sudah tidak sabar ya, bertanya-tanya kenapa sih saya harus mencintai orang yang tidak bisa saya miliki gitu, tapi juga nggak bisa saya move on dari dia. Kenapa harus selalu ada penghalang dalam cinta saya gitu. Waduh, ada apa nih? Aquarius, sepertinya orang ini kamu sayang banget sama dia, atau dia yang penyayang banget ke kamu dulunya, ya. Tapi ya gimana ya, beberapa dari kalian ini sudah menikah atau dia yang sudah menikah. Mungkin kalian istri tuanya, terus dia terkoneksi dengan orang baru yang lebih muda, atau kalian terlibat dengan cinta segitiga yang gimana gitu, bersigi-sigi, ya. Keinginan kamu tuh sangat kuat untuk memiliki, untuk kembali gitu, bersatu dengan orang ini, tetapi tidak bisa. Kenapa? Ya, kamu butuh orang ini, kamu sayang orang ini, ya. Tetapi ini sulit. Tetap ada penghalang di tengah. Nggak bisa. Ya. Akhirnya kamu berpikir bahwa ya sudahlah. Mungkin takdir kita hanya bisa seperti ini. Sudah seperti ini. Mungkin kamu udah nikah, dia juga udah nikah. Ya, beberapa dari kalian. Mungkin kalian yang masih pacaran, dia udah memiliki pasangan lain, kamu udah memiliki pasangan lain, atau memang kalian ada yang masih sama-sama single tapi dilarang oleh orang tua kalian gitu. Salah satu pihak tidak merestui. Ya, ini ribet. Jadi kalian hanya bisa berbahagia di dalam angan aja gitu. Ya. Beberapa dari kalian memilih untuk fokus aja ke kehidupan yang ada sekarang gitu. Kalian meringankan energi, ya, kalian mengatasi segala godaan-godaan dalam hati, ya, untuk menginginkan sesuatu yang tidak bisa lagi gitu. Wow. Ya, lebih baik seperti itu. Kalau kamu sudah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau kamu sudah diberikan petunjuk untuk fokus saja kepada kehidupanmu saat ini, berarti Tuhan sudah mengarahkan kamu kepada jalan yang benar gitu, ya. Ada terkait antara memberi dan menerima. Sini ya, kamu rasa sudah memberikan kasih sayang yang tulus, ya, atau dia sudah memberikan yang terbaik kepada kamu, jadi ya sudahlah, ya. Aduh, ini sedih ya, sedih, keinginan yang tidak bisa tercapai dan harus ditinggalkan gitu, hanya bisa tenggelam dalam angan, ya. Kita bongkar-bongkar lagi ya, sepertinya ini panjang ceritanya nih. Oke, di sini ada Two of Cups, ada The Hanged Man, ada The Emperor, ada The Hermit, ada This Could Be The One, ada Pay Attention to the Red Flag, hati-hati, ada benang merah, ada Let Go of Control Issue. Kemudian kita minta satu bottom of the deck-nya lagi. Protect your dream, ya. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care, ya. Keep them close to your heart until you're ready to release them. Jadi jaga impian kamu itu, ya. Jaga dengan baik impian kamu itu. Mati lampu.
Oke, saya merasakan di sini sudah ada sebuah komitmen yang telah terjalin, ya, antara kamu dengan pasangan kamu saat ini. Jadi, ya, untuk kamu dengan keinginan kamu itu sudah stagnan, ya. Kamu berhati-hati ya, karena saat ini kamu udah mendapatkan orang yang tepat, orang yang sudah menyayangi kamu dengan tulus, atau kamu yang masih mencari, ya. Kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar komit sama kamu, penyayang banget, dewasa, lebih tua dari kamu, atau dia lebih dewasa dari kamu pikirannya, ya. Dan di sini kamu udah memikirkan gitu ya, kamu sudah stagnan di dia dan kamu memilih untuk berhati-hati karena kamu takut kehilangan kesempatan gitu, kesempatan yang kamu dapatkan dengan orang yang baik ini gitu. This could be the one. You already the mate, you already meet the romantic partner you seek. Kamu sudah mendapatkan orang yang tepat. Jadi untuk apapun yang menjadi keinginan kamu, ya, mimpi kamu itu mungkin hanya bisa angan-angan tadi itu, atau keinginan yang mengenai godaan-godaan tersebut itu kamu hanya bisa menyimpannya dalam hati aja, ya. Sebisa mungkin kamu menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga pasangan kamu yang sudah baik ini, gitu, yang sudah dikirimkan Tuhan ini, ya. Di sini ada sebuah ya, kamu sudah mulai sadar tentang ini, karena tadinya kamu tergoda untuk termakan isu, ya, sempat terprovokasi oleh kamu tentang isu seseorang yang ada di hati kamu, tetapi kamu kembali ke diri kamu sendiri, ya, karena kamu tahu batasan gitu, ya. Jadi kamu di sini lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, ya. Ada reconciliation di sini. Jadi sepertinya kamu tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang ada di hati kamu itu, dan menyerahkannya kepada Tuhan tentang apapun yang menjadi keinginan terbesarmu. Wow. Kamu sudah bersatu, ya. Beberapa dari kalian sudah bersatu dengan orang yang tepat. Tapi ada godaan yang membuat kamu harus menginginkan orang lain gitu. Di sini ada benang merah, berarti kamu harus hati-hati. Ya. Tolong kembali ke diri kamu, ya. Tolong kembali. Pulang. Jangan terlalu mengubris hal-hal yang gak penting di luar sana. Kembalilah kepada pasangan kamu. Kembalilah kepada orang yang sudah baik sama kamu. Untuk kamu yang masih jomblo dan mencari cinta, kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar serius, komitmen. Tapi kamu akan masih tergoda dengan cinta-cinta yang indah menurutmu, tapi sebenarnya itu tuh cuman hanya bisa kamu gapai dalam mimpi. Jadi kembalilah realistis, ya. Itu tuh biasalah, ya, semua manusia mengalami itu. Kalau kamu sudah bertemu dengan orang yang terbaik, ya udah, jangan main-main lagi, main-main api. Nanti kamu kehilangan semuanya. Itu, ya. Semua orang mengalami mimpi yang sama, menginginkan sesuatu yang sempurna. Itu ego, ya, bukan kesadaran diri, ya, bukan satu kesadaran dan bukan satu kebenaran, bukan yang terbaik untuk kamu, ya. Jadi ngalir aja, ya, kamu ngalir aja gitu, guys. Nggak usah terlalu pusing dengan hal-hal yang berbau mimpi. Ya udah, kalau kamu punya mimpi yang indah, silahkan sama Tuhan. Mungkin mimpi kamu itu akan terwujud dengan orang yang tepat, ya. Karena terkadang membuat kita tergoda, membuat kita mengharapkan itu tuh hanyalah palsu semua gitu, nggak sesuai dengan kenyataan, ya. Yang nyata ini yang karena kita tidak syukur, kita tidak melihat ke dalam gitu tentang apa yang sudah ada, yang sudah patutnya kita syukuri. Seandainya kalau kita sadar tentang itu, kita kembali ke diri kita, maka kita akan lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita dapati sekarang. Belum tentu kita terjun ke sana di keinginan kita itu, ya, kita akan berbahagia. Karena dari awal aja udah rumit, ya. Jangan masuk ke lubang kesalahan yang sama, ya. Itu solusi buatmu, ya. Jadi di sini disarankan untuk menjaga mimpi kamu. Jagalah impian kamu. Bisa jadi mimpi kamu itu sudah ada di depan matamu sekarang, cuma kamu saja yang belum menerima itu.
belum mensyukuri gitu ya. Kita buka lagi satu kartu bottom of the decknya, transformation ya. Ini tentang perubahan yang harus kamu lakukan atau perubahan besar-besaran yang sudah terjadi dalam hidup kamu gitu ya. Oke, di sini ada Queen of Swords. Di sini ada Queen of Swords, ada Six of Wands, ada the High Priestess, Wheel of Fortune, wow, True Love, Flirt, ada Calling Your Soulmate, Getting to Know Each Other. Ya, di sini saya lihat ada persoalan anak atau kekanak-kanakan di sini, atau jiwa tulus kamu. Ya, kamu mulai logis. Ya, mungkin tentang cinta sejati ya. Kamu pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu berharap yang terbaik. Ya. Di sini setelah kamu masrah gitu ya, serahkan semua kepada Allah, ikuti aja alur, akhirnya kamu memenangkan apa yang menjadi keinginan kamu. Itu hanya kamu menang gitu. Kamu menang menaklukkan godaan tadi ya. Di sini extend your light-hearted energy to others. Jadi akhirnya kamu malas gitu. Kamu tadinya kamu tergoda, di sini kamu tersadar ya, bahwa apa yang menjadi keinginan kamu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang sudah ada saat ini. Di sini kamu mulai menggunakan logika kamu, tidak lagi menggunakan ego kamu ya, tapi logika ya. Kamu menarik diri dari hubungan yang toksik ya, dan kamu panggil ya, kamu senantiasa berdoa, belajar, menjadikan apa yang sudah kamu rasakan kemarin, apa yang sudah kamu alami kemarin, itu menjadi satu pelajaran penting yang ya sudah kamu serahkan semua kepada Ilahi gitu ya. Banyak rasa syukur di sini ya. Kamu akhirnya berubah total dari tadi godaan-godaan tadi. Kamu menang akhirnya. Kamu menang dari perangkap. Kamu menang dari kompetisi antara ego dan jiwa sadarmu. Jadi ya, semua kembali ya, kembali ke kesadaran diri. Kalau kamu sadar, kamu menang. Kalau kamu terlena dalam godaan-godaan tadi, maka kamu akan kalah, dikalahkan oleh egomu sendiri, dan kamu akan berantakan lagi seperti dulu. Itu ya, itu sebabnya kita harus mendahulukan keinginan ya, kebutuhan daripada keinginan. Itu adalah rumus kehidupan ya. Sebuah takdir membawa kamu kepada kebahagiaan, ada sebuah keberuntungan di sini ya, karena pada akhirnya ya, di sini getting to know each other ya, as you relate innermost ya, as you relate your innermost surface to each other, your bound depends. Jadi ya, kamu semakin terbuka gitu ya, kamu doa-doa kamu terjawab di sini, dan kamu lebih terbuka dengan semua kenyataan keadaan gitu. Kamu lebih menerima gitu ya. Sudah, semua sudah takdir kita ya, semuanya sudah berubah gitu. Allah telah merubahnya menjadi lebih baik. Jadi ya sudahlah, kamu temukan kehidupanmu, aku temukan kebahagiaanku gitu. Jadi ini sebuah perubahan yang terjadi dalam dirimu, dan kenyataan yang membawa kamu kepada keberuntungan ya. Ya, saya lihat ada jiwa kesadaran yang luar biasa yang kamu dapatkan di sini. Jadi kamu menemukan cinta sejatimu ya, dari Tuhan secara langsung ketika kamu sadar gitu. Siapa coba? Ya, kita tuh lebih baik menyerahkan, jangan memaksakan. Nah, di saat kita menyerahkan, baru tuh kita tahu sebenarnya apa yang diinginkan Tuhan untuk kita, mana yang terbaik untuk kita gitu ya. Jadi ada sebuah takdir baik yang berpihak kepada kamu, adalah satu terpisah dari hal-hal yang berbau godaan, hal-hal yang hanya berbau enak di mimpi doang, yang gak realistis gitu. Kamu dibawa ke alam nyata, dimana kebahagiaan kamu sesungguhnya adalah di jiwa sadar kamu ya. Jadi saya lihat di sini kamu semakin tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Kamu masrahkan semuanya kepada Ilahi, kamu doakan yang terbaik ya. Kamu welcome aja dengan orang yang menjadi musuh kamu, atau orang yang tidak bisa memenuhi keinginan kamu itu, kamu lepaskan gitu, dan kamu welcome dengan ya, maksudnya penerimaan ya.
Saya lihat di sini kamu apa ya, mengajak orang itu untuk lebih kepada persaudaraan, persahabatan, pertemanan, ya pendekatan yang nyata, yang positif gitu, yang menguntungkan, tidak merugikan kamu lagi. Itu yang terbaik ya, itu yang terbaik. Jadi di sini setelah kamu pasrah ya dengan menyerahkan kepada semua kepada Ilahi, kamu akhirnya sadar bahwa cinta sejati kamu itu sudah kamu dapatkan. Ya, kamu akhirnya memenangkan ego kamu. Itu maksudnya kamu menang dari ego-ego kamu. Tadi kamu yang tergoda, sekarang kamu udah malas dengan godaan itu. Ya, karena ada transformation di sini, transformation, perubahan besar-besaran yang terjadi pada dirimu ya. Dan kamu menarik diri dari itu semua, kamu mempelajari semua yang terjadi dan kamu menyerahkan kepada Ilahi, dan akhirnya kamu mendapatkan keberuntungan, nasib baik, takdir baik. Kamu semakin terbuka gitu ya. Di sini kamu terbuka kepada ya, menjadikan orang itu sebagai menjaga hubungan baik dengan orang itu tanpa ada rasa dendam ya, tanpa ada penyimpangan lain atau godaan-godaan lainnya. Tidak lagi tergoda ya, karena kamu sudah sadar gitu, sadar bahwa inilah kenyataanku gitu. Seandainya kalau kita sadar diri dengan apa yang sudah sebenarnya kita dapatkan sekarang adalah yang terbaik ya, maka kita tidak akan lagi terpancing dengan godaan-godaan yang fana tadi, duniawi tadi. Karena kita kan, kalau kita larut dalam godaan-godaan fana itu, berarti kita masih menelantarkan hidup kita sendiri. Kita sengaja membiarkan hidup kita terlantar lagi. Jadi syukuri apa yang ada sekarang ya, karena Tuhan itu tidak mungkin membiarkan kamu terjerumus ke lubang-lubang yang sama lagi gitu. Jadi ayo menangkan diri kamu, kesadaran kamu dari ego kamu ya. Berpihaklah kepada jati diri kamu dulu, introspeksi, berbanyak syukur, menyerahkan diri kepada Allah ya, maka disitulah kamu akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Itu, anggaplah mereka teman, anggaplah mereka saudara, anggaplah mereka sahabat kita, dan tetap menjalin hubungan baik ya. Karena di sini tentang perubahan besar-besaran ya. Jadi kamu akan lebih bahagia dengan keadaanmu sekarang ini. Kamu lebih menerima kenyataan, kamu lebih realistis, dan mimpi-mimpi tadi itu hanya bisa kamu simpan dalam hati. Maksudnya simpan, karena apa? Karena nggak ada gunanya kita hidup dalam mimpi. Mimpi itu memang sempurna, tetapi kenyataannya nggak ada yang sempurna. Gitu. Yang sempurna adalah kesadaran kita dan penerimaan kita. Bahwa kenyataan itu memang pahit, tapi ya udah, itu sudah nasib kita. Hanya kalau akan terasa manis kalau kita mensyukuri dan menikmati. Karena sesungguhnya apa yang kita sukai belum tentu yang terbaik untuk kita, dan Allah Maha tahu itu. Maka mengalir aja. Apa yang menjadi ego kamu itu ya, tidak penting banget untuk dipelihara gitu, dikonsumsi ya. Ya, apa yang kamu harapkan semuanya mengecewakan, karena kamu sadar ya, kamu sudah ada di posisi yang sangat beruntung di sini. Kamu ditarik keluar dari mimpi-mimpi indah yang hanya menjadi janji, tinggal janji, perlente jalan terus. Itu ya. Kamu udah tidak mau terbuai oleh mimpi, kamu lebih realistis, itu bagus. Di sini ada solusi tentang kesendirian. Kamu lebih memilih untuk berbahagia dengan dirimu sendiri, kamu memilih untuk fokus ke diri kamu sendiri ya. Kamu lebih banyak menyendiri di sini, berpikir tentang sesuatu yang indah, yang ya lebih banyak mensyukuri nikmat. Di sini mungkin kamu merasa kecewa. Di satu sisi kamu mungkin merasa kecewa, dan kekecewaanmu sempat membuat kamu itu seperti merajuk gitu ya, ngambek. Tapi sudahlah, sekarang sudah tidak ada artinya lagi ya, karena kamu lebih bersyukur dengan kenyataan itu ya. Kamu melihat bahwa apa yang menjadi ego kamu tadi, keinginan kamu atau godaan-godaan tadi itu adalah penjara bagimu, adalah sesuatu yang sangat rumit. Nah, di sini ada soulmate. Jadi kamu sudah tidak tertarik lagi dengan sesuatu yang palsu.
indah tapi palsu. Kamu lebih realistis, dan di sini kamu ya this is your soulmate. Ya, kamu sudah menemukan jodoh kamu. Kalau kamu yang belum bertemu, kamu akan menemukan jodoh kamu ketika kamu melepas orang-orang yang rumit, melepas orang-orang yang toksik, melepas sesuatu yang berbau godaan doang, tidak realistis. Ya, hayalan, ego, itu semua sudah kamu lepas. Ada sebuah tower moment, ya, ini kamu merasa down, kamu merasa jatuh, ya. Ketika kamu jatuh, kecewa dengan semua yang kamu harapkan tadi, keinginan kamu terbesar kamu tadi itu, ya, karena kamu sadar, akhirnya kamu sadar gitu, bahwa whatever dengan semuanya, ya, dengan mencintai diri sendiri akan lebih berbahagia daripada tenggelam dalam angan-angan yang gak jelas. Di sini kamu akhirnya pulang, ya. Sebenarnya, dan kamu sadar setelah momen terjadi, apa yang jadi mimpi kamu, harapan kamu atau ego kamu tadi itu, kamu dibanting ya sepertinya oleh ego, ego kamu itu dibanting oleh kesadaran kamu gitu. Karena ada satu momen di mana kamu merasa kecewa karena ternyata apa yang kamu paksakan itu tidak bisa tercapai gitu, ternyata gitu ya, nggak bisa memaksakan lagi karena ya Tuhan tidak menakdirkan kamu harus berbahagia. Kenapa kamu harus masuk lagi ke angan-angan yang toksik gitu, harapan-harapan yang toksik yang nggak bisa kamu gapai gitu ya. Nah, ketika kamu kecewa, disitulah kamu tersadar, kamu bangkit lagi bahwa lebih baik mencintai diri sendiri. Di sini love yourself first. Yourself respect makes you more romantically attractive. Jadi kamu pulang, kamu sadar bahwa yang ada saat ini ya, kemarin itu adalah cobaan besar, godaan besar ya, godaan yang paling berat yang kamu hadapi karena kamu sudah di situasi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi seperti dulu, masih bisa berambisi menggunakan ego-ego kamu itu sudah nggak pantas ya. Akhirnya kamu kembali pulang ke keluarga kamu. Sebenarnya definisinya adalah itu semua adalah cobaan terberat untuk memecahkan kamu, untuk menghancurkan hidup kamu yang seharusnya sudah bahagia saat ini gitu. Itu cobaan aja. Nah, untung kamu cepat dibanting ya oleh tower moment atau apa ya, kekecewaan karena ternyata ego kamu itu nggak bisa berhasil gitu. Dan akhirnya kamu sadar bahwa yang ada ini adalah yang lebih indah, yang harusnya saya syukuri. Yang ada saat ini adalah yang paling penting buat saya. Ya, akhirnya kamu masuk ke tahap kehidupan yang paling bahagia di sini setelah kamu menjalani tadi cobaan berat. Ternyata Allah sudah menyediakan pelangi, gitu, hadiah untuk kamu yang lebih besar daripada masalah yang tadinya mengguncang kamu, merobek-robek hatimu tadi itu. Allah tukarkan dengan hadiah yang berupa kebahagiaan bersama keluarga. Ya. Untuk kamu yang masih mencari pasangan, ya, saya lihat sini kamu akan ditimpa satu masalah besar yang membuat kamu tersadar, ya, dalam adalah jalan kamu untuk menemukan jodoh kamu, ya, yang sebenarnya, dan kamu akan berbahagia pada akhirnya. Gitu. Jadi apapun yang kamu alami saat ini, walaupun berat, hadapi saja, terima saja, legowo ya, syukuri, ya, dan sadar diri. Lebih baik kamu pulang ke diri kamu, sadar diri, ya, cintai diri kamu dulu. Di situ baru kamu menemukan soulmate kamu. Ya, soulmate kamu adalah kamu menemukan seperti seorang twin flame gitu, orang yang selalu bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, itu sempurna, gitu, ya. Dan kamu yang sudah berpasangan, saya lihat sini yang tadinya nggak komit, ya, akhirnya kalian kayak apa ya, terpontang-panting dengan keinginan-keinginan dan godaan-godaan dari luar, ya, dari pihak-pihak ketiga. Ternyata sebuah tower moment terjadi dan ya kamu kecewa dengan semua keinginan kamu itu, dan kamu kembali pulang ke diri kamu, dan akhirnya kamu dipertemukan dengan ya mungkin pasangan kamu mendoakan kamu, dan dia juga mendapat karma, dan akhirnya dia kembali kepada kamu, dan kalian akhirnya bersatu nih, ya. Dengan mencintai diri kita, ya, maka kita akan masuk ke alam yang sebenarnya, ya, kenyataan yang lebih berbahagia yang harus kita dapatkan, yang sudah disediakan Allah. Kalau kita nggak sadar, maka kita akan sulit mendapatkan kehidupan kita yang sebenarnya, nasib baik kita itu, takdir baik kita itu, karena Tuhan sudah menyediakan hadiah untuk kita, ya, takdir baik untuk kita, tapi kita menolaknya karena kita masih
terkoneksi, atau kita masih melibatkan diri dalam godaan tadi, hubungan toksik tadi, ego, keinginan. Kalau kita sudah mau menerima kenyataan, maka kita akan lebih fokus ke diri kita sendiri, lebih cintai diri kita sendiri. Nah, disitulah pintu takdir nasib baik kita itu akan menarik kita masuk ke dalam kebahagiaan yang sebenarnya, yang diinginkan Tuhan. Pastinya untuk yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi nantinya jika kamu terkoneksi dengan janji-janji manis lagi, kamu sudah cut off. Kamu udah putuskan itu, udah nggak tertarik lagi. Ini Anda Android Gadget Love ya, sudah nggak tertarik lagi. Karena kamu sudah kamu merasa gini, sulit banget aku menemukan jodohku. Ya, jadi aku harus menerima sekarang. Gitu. Sebenarnya aku bersyukur. Gitu. Sulit banget aku menerima orang yang tepat. Jadi aku nggak mau lagi masuk ke hubungan yang rumit seperti kemarin. Gitu. Saya sudah mendapatkan suami saya, jadi ngapain lagi? Ya, kenapa harus ada tawar momen dalam hidup? Ya, perasaan dimana kita merasa sangat down berkali-kali, jatuh, masuk ke titik kehidupan paling terendah dalam diri kita. Kita kehilangan kepercayaan diri, kita merasa terpuruk, kita merasa paling hina, kita merasa paling enggak berarti. Pokoknya kita down banget saat itu. Kita memang dihajar habis-habisan oleh kenyataan. Di situ kita sebenarnya Allah sedang memukul kita, menampar kita. Sadar kamu itu berarti. Cintai diri kamu dulu. Sadar kamu, bangun kamu, bangkit kamu. Kembalilah kepada diri kamu yang sebenarnya. Kamu itu bernilai, kamu itu berarti, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Jangan lagi melibatkan diri kepada hal-hal yang menjatuhkan harga diri kamu. Itu, pulanglah, come back. Gitu ya. Jadi pulanglah engkau ya ke keluargamu. Apa yang sudah kamu dapatkan sekarang itu adalah yang terbaik. Ya. Fokus ke diri kamu ya. Di sini ada life energy, the happy fairy of sunshine brings lot of life-giving energy. Ya. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Ya. Kemudian sini ya, Five of Swords, ada Eight of Wands, ya, ada Eight of Cups dan Queen of Cups. Ya, saya lihat di sini kamu sudah merasa terkecewakan berkali-kali. Ya, kamu sudah jadi kamu membunuh ego kamu sendiri. Kamu berhasil membunuh ego kamu sendiri, dan di sini kamu membatasi diri dari komunikasi-komunikasi yang gak penting. Kamu butuh healing ya. Kamu akan kembali kepada komunikasi itu lagi di saat kamu sudah mau pulih gitu. Jadi kamu tahu mana batasan-batasan yang harus kamu lakukan gitu terhadap orang ini. Karena semuanya sudah sia-sia, udahlah. Beberapa dari kalian memilih memblok komunikasi itu karena kamu butuh untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu butuh sendiri, kamu butuh healing, kamu butuh penyembuhan. Ya. Jadi ya yang penting-penting aja gitu yang kamu buat. Ya. Ya. Jika kamu telah lebih jauh, ternyata your soulmate may differ from your usual tipe and expectation. Orang yang ada saat ini adalah di luar dari ekspektasi kamu. Jauh lebih baik daripada orang yang hanya menjadi tekanan ego kamu tadi. Ya. Orang yang menjadi keinginan kamu saja tadi. Ego kita itu menyesatkan diri kita sendiri. Jadi ayolah pulang, sadar ya. Kembali ke diri kamu sendiri. Ya. Sering-seringlah berargumen dengan ego kamu supaya kamu lebih sadar diri. Ya, express your love. Ya, kamu harus di sini saya lihat kamu lebih mengekspresikan cintamu dengan orang yang sudah lebih baik saat ini ya.
Kalau kamu yang masih mencari cinta, ya, kamu akan mendapatkan soulmate kamu dan kamu lebih bebas mengekspresikan cinta kamu dengan dia di sini. Sepenuhnya, seluruh jiwa kamu akan curahkan semuanya di sini. Ya, akan tercurahkan. Ya, karena kamu menemukan orang yang benar-benar mencintai kamu. Ya. Ya, kenapa demikian? Karena kamu pantas dicintai. Ngapain kamu mau masuk ke ranah-ranah yang gak jelas, yang membuat diri kamu tak terhargai. Kamu kan pantas dicintai dong. Ya. Jadi temukan diri kamu. Ya. Diri kamu itu pantas untuk mendapatkan orang yang terbaik, yang mengayomi kamu, yang memberi nilai gitu, terbaik gitu, nilai terbaik untuk kamu. Kamu itu berharga, kamu itu bernilai. Jadi kamu pantas mendapatkan orang-orang yang bernilai pula. Make the effort ya. Ya, ini you deserve love. Kamu ya pantas dicintai, you are lovable ya. Ya, make the effort. With love is worth taking the step you're good to take. Jadi mengalirlah dalam ketulusan. Kamu mendapatkan seseorang yang sangat tulus mencintai kamu apa adanya. Dan kamu happy banget. Kamu merasa berharga, kamu merasa bahagia banget di sini ya. Ada energi baru yang terpancar ya dari aura kamu setelah kamu menyadari akan betapa bahagianya diri kamu telah menemukan kehidupan kamu yang sebenarnya. Ya. Ya. Ketika kamu semakin spiritual, mendekatkan diri kepada Ilahi, ya. Kebahagiaan kamu itu terpancar. Ya. Semua orang akan melihat kamu bercahaya, ya. Cahaya dari dalam diri kamu, dalam hati kamu, sehingga sampai ke jiwa kamu, sehingga kamu tuh kayak tertuntun, terarah, dan ya, saya lihat di sini kamu sangat bahagia dengan kehidupan kamu saat ini, karena kamu sudah melepaskan sesuatu yang berbau duniawi. Mari kita cek tentang karir dan keuangan kamu ya. Ya, perubahan besar-besaran dalam hidup kamu ini yang dipengaruhi oleh mungkin masalah cinta ya. Ada transformation ya, heart to heart conversation, ada Four of Wands, ada religious factor, ada the Chariot ya. Wow, bagus ini. Ada the Magician, magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the great rewards are. It's time to step badly forward without looking back. Ya. Jadi di sini saya lihat kamu telah membuka pintu keajaiban dalam diri kamu. Jadi dengan bertransformasi, transformasi secara besar-besaran, kamu mengalahkan ego kamu, kamu buang semua energi negatif tadi, ya. Akhirnya kamu bisa membangun hidup yang lebih jelas di sini. Sorry. Kamu tidak lagi berada dalam ketidakjelasan kehidupan. Jadi kamu lebih fokus kepada membangun hidup yang lebih baik ya. Aduh, sebentar saya minum kopi dulu ya. Beberapa dari kalian ini akan merayakan satu keberhasilan dalam karir ya. Nah, dan itu memang sesuai dengan keinginan kamu ya. Kamu lebih membuat dirimu berarti dengan melakukan sesuatu yang mandiri gitu. Maksudnya ada kerjasama. Doa kamu sini akan terkabul karena mungkin kemarin bisnis usaha kamu atau pekerjaan kamu itu sudah kamu coba untuk melakukan yang terbaik tapi belum ada hasilnya. Tapi karena itu masih ketika kamu melakukan pekerjaan itu kamu dirudung oleh masalah, cobaan yang mengganggu fokus kamu sehingga kamu tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik. Kali ini setelah kamu melakukan transformasi besar-besaran, kamu membuang energi toksik itu, godaan-godaan itu, kamu menutup diri dan kamu mempelajari semua ya, dan kamu mulai kembali terkoneksi dengan Ilahi, maka sangat dekat dengan keberhasilan. Jadi apapun yang kamu rencanakan mengenai pekerjaan kamu ya, curhatkan kepada Allah semua. Maka di sini saya lihat ada keberhasilannya, ada sebuah fondasi yang akan kamu bangun dari bisnis usaha atau pekerjaan kamu saat ini sudah menguat di sini. Kamu sudah kuat dalam karir kamu, ada sebuah perayaan dan syukuran yang akan kamu lakukan karena ada keberhasilan di sana, kesuksesan. Ini akan menjamin kehidupan kamu seterusnya gitu. Jadi di sini ya
kamu sudah pandai ya, lebih memfokuskan diri kepada karir dan keuangan di sini. Jikapun ada energi toksik yang masuk atau godaan-godaan kayak tadi itu, kamu sudah bisa memilah. Itu kamu lebih udahlah whatever dengan semua itu. Yang penting di sini adalah karir dan keuanganku mantap gitu. Ya. Jika kamu yakin itu, maka keajaiban akan terjadi kepada kamu. Kamu akan mendapatkan satu hadiah besar gitu ya. Bahkan usaha kamu ini akan meluas keluar dari jangkauan kamu di luar kota ini. Bahkan kamu bisa menikmati dan berjalan-jalan gitu ya. Ya, ada holiday ya honeymoon, berlibur, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi ada hasil yang akan kamu nikmati ke depan gitu. Ya. Kamu tentunya punya setiap orang tuh punya keahlian, setiap orang itu punya keajaiban dalam dirinya sendiri. Cuma kalian buntu karena kalian belum sadar aja, masih intimidasi dengan ego kalian. Jadi kalian masih belum sadar bahwa di diri kalian tuh punya power, kalian tuh punya talenta. Cuma ya intinya fokus aja gitu. Orang sukses itu kan karena mereka fokus. Kalau kita masih lemah dengan godaan-godaan, ya kita nggak bakalan bisa berhasil dong, nggak bisa sukses. Apapun yang kamu lakukan saat ini, kerjakan terus, fokus terus, kembangkan. Pokoknya kamu harus tetap di satu arah, fokus, tekun. Maka yang tadinya kamu anggap nggak mungkin, akan mungkin terjadi. Satu keajaiban. Ya. Jadi pilahlah dirimu gitu ya, pisahkan diri kamu dari hal-hal yang membuat kamu nggak maju, menstagnankan kamu. Gitu ya, magical gateway ya. Jadi keajaiban akan terjadi dan kamu berhasil ya dalam bisnis karir kamu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi sambutlah kesuksesan itu ya. Stop untuk menoleh ke belakang. Apa yang sudah terjadi itu cukup dijadikan pelajaran, jangan masuk ke lingkup itu lagi ya. Kamu sudah harus maju ya. Jadi fokus kepada karir dan keuangan kamu ini ya, karena kehidupan cerah sudah menanti di depan sana. Tinggal kamu buka pintu aja nih ya, magical gateway ya. Jadi tinggal tergantung dari kamu aja. Kamu fokus, kamu tekun ya, kamu serius, kamu yakin, maka hal yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin ya. Bahkan kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri ini ya, bersama keluarga kecil kamu ya. Kamu tuh punya talenta, kamu tuh punya power, kamu tuh ada nilainya. Jika kamu melakukan sesuatu yang kecil tapi tekun, nah itu akan menjadi besar hasilnya. Itu transformasi besar-besaran. Jadi tidak hanya kamu yang berubah ya, bertransformasi, tapi alam semesta pun merubah kamu, mendukung kamu, membawa kamu untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Jika kamu mau menuju ke pintu perubahan dan mau membuka pintu itu, maka kamu akan melihat kenyataan yang sangat indah yang sudah disodorkan alam semesta untuk kamu. Gitu. Ya, jangan memblok diri kamu dari kebahagiaan yang sudah Allah sediakan. Ya. Kenapa mati-mati nih? Nah, di sini kalian lihat kan? Di sini kamu lebih bijaksana terhadap diri kamu sendiri. Kamu membuat peraturan diri yang tidak lagi tidak seimbang kayak kemarin. Kamu lebih bijaksana. Kamu seimbang terhadap siapapun di sini. Ya. Kamu butuh teman, kamu butuh membersihkan energi toksik dalam diri kamu. Ada seorang teman yang akan membersihkan gitu. Jadi kalau kamu mau melepas gitu ya, melepas dengan bahagia, yaitu kamu harus membersihkan energi kamu dulu ya. Karena energi toksik itu susah kita lepaskan. Jadi kita butuh bantuan untuk membersihkan diri dari energi toksik itu dulu. Bersihkan diri kita dulu, baru kita bisa masuk ya, kita bisa healing gitu ya. Baru kita bisa bertransformasi. Ya, kamu akan meninggalkan satu circle kehidupan, fase kehidupan yang toksik, dan kamu memasuki kehidupan baru yang lebih positif. Ya, healing family issues. Ya, beberapa dari kalian ini mungkin terkait dengan anak ya. Kalian hanya fokus untuk membina anak kalian, fokus pada kebahagiaan anak-anak kalian, itu aja, titik. Tidak ada lagi yang lain. Kalian saling mendukung satu sama lain ya. Di sini ada satu penyelesaian atau sebuah keadilan berpihak kepada kamu. Ya, semesta memberikan keadilan gitu. Jadi kamu melepaskan sesuatu yang sudah menjadi masa lalu yang toksik itu melelahkan. Udahlah ya, release your ex ya, lepaskan mantan kamu, lepaskan masa lalu yang melelahkan ya.
the time has come to clear your energy. Jadi kamu sudah harus mengklirkan, membersihkan diri dari energi toksik itu. Itu toksik yang masa lalu itu. Udahlah ya, bukan milik kamu. Ya, sesungguhnya yang adil untukmu adalah yang harus kamu dapatkan saat ini, bukan yang sudah berlalu, bukan yang sudah toksik, bukan yang melelahkan. Ini yang membahagiakan. Jadi selesaikan semuanya secara sah gitu. Mungkin ada sesuatu yang tentang surat-surat, tentang legalitas itu belum selesai, coba diselesaikan. Nah, setelah kamu putuskan itu dari hati kamu maupun tersurat, nah ini baru balance, baru kamu bisa menemukan, melepas seluruhnya yang melelahkan di dalam batin, hati dan jiwa kamu itu. Ya, ada harapan baru ya. Kamu tidak lagi mempercayai hal-hal yang hanya berbau godaan tadi. Ya. Di sini ada hidden depths ya. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret to memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Ya, jadi kalau kamu sudah melihat kedalaman dari diri kamu yang sebenarnya, kamu sadar diri, kamu melihat cahaya dalam diri kamu itu ya, maka akan terungkap semua rahasia tentang kebahagiaan yang seharusnya kamu dapatkan, rahasia tentang ketoksikan yang seharusnya kamu hindari gitu. Akan semua terkuak gitu. Kebenaran yang tadi dia sembunyikan, kamu mencari kebenaran itu akan semua terkuak ya. Ini alam semesta sudah menyodorkan hal yang seharusnya kamu dapatkan. Jadi apa yang sudah tidak pantas kamu pelihara dalam hati dan diri dan mengganggu pikiran kamu, ya udah dilepaskan. Ya, semesta akan membantu untuk membuka semuanya di hadapan kamu supaya kamu sadar bahwa ini yang terbaik adalah yang kamu hadapi saat ini gitu, yang akan datang gitu. Ya. Jadi lepaskan dulu. Ya, lepaskan dulu apapun yang tidak bisa menjamin kamu, ya, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki, dunia wal akhirat, ya. Sebenarnya godaan-godaan itu tuh memang menghancurkan, ya, cuman karena kita manusia ya, jadi manusiawi, kita tetap akan terlena dalam godaan-godaan itu, ya. Angan-angan berkeinginan lebih indah, padahal yang indah sebenarnya adalah yang kita syukuri. Jadi ayolah melepas, ya, merelakan, menerima kenyataan. Kalau kamu ngerasa harapan kamu itu memberatkan ke energi kamu, menstagnankan kamu, tidak memajukan kamu, maka lepaskan. Baru kamu bisa maju, baru kamu bisa mendapatkan yang sesungguhnya yang dari alam semesta itu. Kita jangan memaksa ya. Kita ini kecil loh di dunia ini. Kita nggak punya wewenang apa-apa daripada Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita. Jadi jangan maksa masuk ke circle yang bukan kita punya gitu. Oke? Keadilan akan berpihak kepada kamu, dan apapun yang kamu inginkan akan kamu gapai, akan kamu capai, ya. Itu pesawat akan kamu capai, karena memang ini yang seharusnya, ya. Melepas, ya. Dengan melepas maka keadilan akan berpihak kepada kamu, ya. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ringan, ya. Kesuksesan itu adalah penguasaan, dimana kamu sudah bisa menguasai pekerjaan kamu. Kamu enjoy dalam pekerjaan itu, penuh cinta dengan pekerjaan itu, ya. Kesuksesan dalam keuangan, pencapaian keuangan yang sukses itu adalah ketika kamu sudah paham bahwa kamu tidak takut lagi dirugikan gitu, ya. Kamu tidak mengharapkan penghasilan dari siapapun, tapi kamu bisa menghasilkan dari diri sendiri. Itu adalah kesuksesan, tidak bergantung kepada siapapun atau janji-janji, ya. Kamu bisa mengelola diri sendiri, kamu bisa menghasilkan sendiri. Itulah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, kesuksesan yang sebenarnya, yang abadi, ya. Dan kebahagiaan yang hakiki ya adalah kebahagiaan yang tidak memaksakan untuk bahagia, merasa bahagia, enggak, ya. Itu racun kehidupan, racun dari ego, intisarinya ego itu, empedunya ego itu. Ya, karena semakin kamu menginginkan dia atau memaksakan, itu akan semakin terasa pahit, sakit, pilu dan berat, pokoknya stagnan kamu, skakmat, kalah kamu, nggak bisa, ya. Jadi lebih baik kita mengikhlaskan, menerima, memaafkan, welcome dengan yang baru, welcome dengan yang sudah saat ini kita terima, ya terima aja. Maka kamu akan merasakan prosesnya bahagia dari tahap awal itu
bahagia yang sesungguhnya tuh nikmatnya seperti apa. Wah, luar biasa. Ternyata inilah gitu ya. Oke, semoga ini cukup menggambarkan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin personal reading, silakan ya.